Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Pribadi yang Pengampun, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu dari nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ia berkenan dengan saudara kita yang berbuat dosa. Pertama, kita harus menegurnya. Pada tempat lain dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa? Agar aibnya tidak diketahui oleh orang lain dan dia merasa dimanusiakan. Dan jika ia menyesal, kita harus mengampuninya. Bahkan ditegaskan oleh Tuhan Yesus, seandainya orang itu berbuat dosa 7 kali kepada kita dalam sehari, dan ia menyatakan penyesalannya, kita juga harus mengampuni dia. Naluriku mengatakan, kok berat banget ya Tuhan? Hal ini juga menjadi pertanyaan Santo Petrus. Apakah dia cukup mengampuni orang yang bersalah kepadanya sampai 7 kali? Dan jawaban Tuhan Yesus lebih mengejutkan lagi. Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wow, itu banyak sekali. Tafsir yang benar adalah engkau harus mengampuni orang yang menyesal dan mohon ampun kepadamu. Seberapa sering dia datang menantikan pengampunan darimu. Kita harus siap menjadi pribadi yang pengampun. Bisakah? Saudara-saudari terkasih, setelah sekian waktu menjadi orang Kristen, saya menemukan keunggulan dari ajaran Tuhan Yesus yang memerintahkan saya. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi seperti Tuhan Yesus itu bukan hanya memberi makan kepada yang lapar, tidak juga soal memberi baju kepada yang telanjang, pun pula bukan penghibur yang berduka. Ini yang paling sulit, bahwa saya harus bisa mengampuni orang yang berdosa atau bersalah kepadaku karena dia menyesal dan memohon pengampunan kepadaku. Ini ujian bagi seorang istri yang tahu suaminya tidak jujur kepadanya. Suaminya minta ampun. Dia harus mengampuni suaminya karena dia seorang Kristen. Bisa? Seorang ibu yang nyawa anaknya direnggut dari pelukannya, orang itu menyesal dan minta ampun kepadanya. Dia harus mengampuninya karena dia seorang Kristen. Bisa? Banyak contoh lain yang jika kita urai dan kita jabarkan, pertanyaannya, apakah aku bisa mengampuni orang ini? Saudara-saudari terkasih, pada waktu Tuhan Yesus digelandang menuju gunung Golgota, ia didera dan disiksa, dihina dan diolok-olok, dan disalibkan di atas kayu salib. Ia membuktikan apa
yang diperintahkannya kepada kita dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat kepadaku." Bisa? Mungkin ada di antaramu berkata, "Dia itu Tuhan, sedangkan kita ini manusia biasa." Apakah pernyataan ini 100% benar? Tuhan Yesus hanya meminta kepada kita bahwa kita harus mengampuni orang yang berdosa dan minta ampun kepada kita. Bisa? Pertanyaan ini adalah batu ujian, bukan PR. Pertanyaan ini harus dijawab, bukan dipersoalkan. Lebih mudah mengatakan tidak bisa daripada berkata kepada Tuhan, "Ya Yesus, saya akan berusaha memahami dan mengampuni orang ini, sekalipun sakit hati ini, terluka jiwa ini. Anakku direnggut daripadaku. Apakah engkau mendengar kata-kata Yesus di hatimu?" Ibuku, Maria, juga mengalami apa yang kamu rasakan. Dia tetap pada imannya yang taat, katanya, "Terjadilah padaku menurut kehendakmu." Apakah kita juga masih berkata, Maria itu diberkati Tuhan dan dijadikan bunda Allah? Kali ini jawabanmu tepat, tetapi juga sekaligus menjadi sebuah himbauan. Manusia yang bernama Maria saja bisa. Mengapa engkau tidak bisa? Bukankah Tuhan bersabda kepada Paulus, "Rahmatku cukup bagimu"? Kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, melainkan izinkanlah Tuhan membuatmu mampu untuk mengampuni. Apakah engkau siap mengampuni suamimu atau istrimu yang mengecewakanmu? Saudara-saudari terkasih, harus diakui, mengampuni itu bukan pekerjaan mudah. Kita bisa dengan mudah berkata kepada seorang terhadap yang lain, "Maaf, lahir dan batin ya." Tetapi apakah kita bersungguh-sungguh sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Aku punya pengalaman yang menarik. Seorang teman mengambil hartaku dan ia menggelapannya dengan memalsukan sertifikat rumahku, lalu menjualnya. Ketika aku ketahui bahwa dia pelakunya, naluriku mengatakan dia harus dipenjarakan. Namun kuputuskan untuk tidak menempuh jalur hukum. Seorang keponakan bertanya, "Apakah paman akan mengampuninya?" Aku jawab, kalau dia datang mengakui kesalahannya dan minta ampun, saya pasti mengampuninya. Sayangnya, dia tidak datang dan tidak mau minta ampun. Pintu rumahku selalu terbuka untuknya, tetapi saya tidak bisa memaksakan orang bertobat kalau tidak ada kemauan dari dirinya sendiri. Jangankan saya, kita juga tidak akan diampuni Tuhan kalau kita tidak minta ampun kepadanya. Betul? Tugas kita jelas, mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti doa kita setiap hari, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Doa Bapa Kami. Apakah aku berusaha untuk menaati perintah Tuhan dengan mengampuni sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kesanggupan untuk mengandalkan rahmat-Mu
dan kemurahan hati-Mu. Dan bantulah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mohon ampun kepadamu juga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.